Oke ya, kita akan membahas soal sebelumnya tentang ulangan harian yang ketiga, yaitu bentuk aljabar. Yang pertama, Budi membawa 10 buah mangga, 5 buah apel, dan 2 buah jeruk. Kemudian dia menjual 2 buah mangga, 4 buah apel, dan 1 buah jeruk. Jika sebuah mangga, apel, dan jeruk masing-masing adalah A buah, B buah, dan C buah, buah yang tersisa adalah... Nah, bisa dilihat di sini ya, katanya kita buat dulu gambarnya. Kita buat dulu. Yang diketahui adalah yang pertama, katanya Budi itu punya 10 mangga ya. Kemudian 5 buah apel dan 2 buah jeruk. Nah, selanjutnya dia jual, katanya tuh. Yang dia jual adalah 2 buah mangga, 4 buah apel, dan 1 buah jeruk. Berarti tinggal kita kurang aja ya. Yang pertama 10 mangga nantinya kita kurang dengan 2 buah mangga ya. Kemudian 5 apel kita kurang dengan 4 buah apel, 2 jeruk kita kurang dengan 1 jeruk. Nah, jadi nanti kalau kita kurang pasti hasilnya 10 kurang 2 adalah 8, 5 kurang 4 adalah 1, 2 kurang 1 adalah 1. Nah, di sini diminta mangga, apel, dan durian masing-masing adalah A, B, dan C. Jadi mangga itu dinyatakan dalam bentuk A, apel dinyatakan dalam bentuk B, dan jeruk dinyatakan dalam bentuk C. Maka nanti hasilnya sisa yang dimiliki si Budi adalah 8A ditambah B ditambah C. Loh, kok bukan 1B? Nah, bisa dilihat di sini 1B. Kalau seandainya koefisiennya 1 dalam suatu variabel ya, dalam suatu bentuk aljabar, nah, kita bisa tidak menuliskan koefisiennya ya. Jadi ini ditulis B saja, dianggap di sini ada 1 nih. Jadi sama aja kayak 8A ditambah 1B ditambah 1C. Tapi karena koefisiennya 1, jadi kita nggak perlu tulis ya. Selanjutnya coba nomor 2. Jumlah koefisien dari 10A pangkat 3 ditambah 4B kuadrat 8AB tambah A tambah B dan tambah 3. Coba kita tulis dulu soalnya ya. Di sini soalnya mintanya adalah pertama tulis dulu 10A pangkat 3 ditambah 4B pangkat 2 ditambah 8AB ya, ditambah A ditambah B ya, kemudian ditambah dengan 3. Nah, di sini katanya mintanya adalah jumlah koefisien. Kalau misalnya kita pengen mencari jumlah koefisien, otomatis kita cari semua koefisiennya, kemudian kita jumlahkan ya. Nah, koefisiennya apa coba? Koefisiennya adalah pertama, kita buat dulu koefisiennya yang diketahui di sini ada 10 ditambah 4 ditambah lagi 8 ditambah lagi. Nah, tidak ada angkanya ya. Kalau tidak ada angkanya hanya variabel aja, berarti koefisiennya adalah 1. Di sini juga tambah 1. Nah, 3 di sini karena tidak ada variabelnya, maka nilai 3 itu bukanlah suatu konstanta, melainkan bukanlah suatu koefisien ya. Jadi kalau misalkan nggak ada variabel, nah 3 ini bukanlah suatu koefisien, maka ini disebut sebagai konstanta. Jadi kalau seandainya kita buat konstanta itu adalah 3 ya. Yang diminta apa? Jumlah koefisien, maka tinggal kita jumlah. Jadi nanti hasil totalnya adalah 10 tambah 4 tambah 8 tambah 1. Hasilnya adalah 24. Berarti jawabannya yang D ya. Jadi perlu diingat ya, unsur-unsur pembentuk suatu aljabar itu ada koefisien, ada konstanta, dan satu lagi ada variabel. Nah, variabel itu yang hurufnya. Jadi ada A, B, AB. Nah, itu adalah suatu variabel. Koefisien, konstanta, dan variabel, ingat, itu adalah unsur-unsur bentuk aljabar. Selanjutnya nomor 3. Jika nilai K sama dengan 3, M sama dengan 5, dan T sama dengan 2. Nilai dari 3K dikurang 2T dikurang M kuadrat. Nah, kita tulis dulu. Di sini dimintanya adalah yang 3K dikurang 2T dikurang M pangkat 2. Kita tulis dulu ya, seperti biasa diketahui. Kemudian dia mintanya apa? Dia mintanya K-nya itu sama dengan 3, kemudian M-nya sama dengan 5, dan T-nya sama dengan 2. Nah, 3, 5, 2 berarti tinggal kita rubah aja. Jadi yang awalnya 3 dikali K ya. Ingat nih ya, koefisien dengan variabel itu berarti artinya dikali ya. 3 dikali K, maka K itu mintanya berapa? K-nya itu mintanya tadi adalah 3. Maka 3 yang dikali dalam, nah K-nya kita rubah menjadi 3. Dikurang 2 dikali T-nya berapa mintanya? T-nya adalah
2. Nah, dikali 2, kemudian apa lagi? Dikurang M pangkat 2. M-nya berapa? 5. Berarti kita buat dulu kurang dalam kurung 5 pangkat 2. Sehingga 3 kali 3 adalah 9, 2 kali 2 adalah 4. Nah, jangan lupa nih ya, angka ya, kalau misalkan di situ ada tandanya, berarti kita bisa anggap bahwa tandanya di sini adalah kepunyaan di angka yang ada di sebelahnya ya, sebelah kanannya. Jadi ini sama aja dengan min 2 dikali 2. Min dikali positif adalah min. Berarti min 4 ya. Nah, 5 itu sama berapa coba? Dikurang dulu, 5 pangkat 2 adalah 25. Maka nanti kita buat 9 dikurang 4 dikurang dulu 25. Hasilnya adalah min 20. Atau jawabannya yang A, nomor 3. Selanjutnya yang nomor 4. FPB dari 18A kuadrat B kuadrat dan 54A kuadrat B C pangkat 3 adalah, nah pertama kita buat dulu ya. Di sini katanya diketahui yang pertama ada 18A pangkat 2 B pangkat 2. Kemudian diketahui lagi di sini ada 54 ya, A pangkat 2 B kali C pangkat 3. Nah, di sini mencari FPB. Seperti biasa, kalau seandainya pengen mencari FPB, kita harus buat dulu faktor dari pengali-pengali yang diminta ya. Nah, di sini faktor pengalinya adalah yang diminta 18A kuadrat B kuadrat. 18 itu bisa kita jabarkan menjadi perkalian yang bisa menghasilkan 18 adalah 3 kali 6 ya. 3 dikali 6 ya. Dikali lagi A pangkat 2 dikali B pangkat 2. Nah, 3 kali 6. Ada lagi nggak yang bisa kita buat faktor primanya? Ada, yaitu 6. 6 bisa kita rubah menjadi 2 kali 3. Berarti nanti 3 dikali 2 dikali 3 dikali A pangkat 2 kali B pangkat 2. Bisa lihat di sini ya, 3-nya ada 2. Jadi bisa kita singkat menjadi 3 pangkat 2 dikali 2 dikali A kuadrat kali B kuadrat. Dan dapat nih ya faktor pengalinya dari si 18A kuadrat B kuadrat. Lanjut yang 54. 54, nah 54 itu kan perkalian dari 9 dikali 6. Kemudian kali A pangkat 2 dikali B dikali C pangkat 3. Nah, coba kita jabarkan dulu. 9 masih kita bisa faktor prima kan ya? Bisa kita jabarkan menjadi 3 yang dikali dengan 3. 6 bisa kita jabarkan menjadi 2 yang dikali dengan 3. Lanjut, A kuadrat kali B dikali C pangkat 3. Maka bisa kita lihat di sini 3-nya ada 3. Berarti kita anggap 3 pangkat 3 ya dikali 2 dikali A kuadrat dikali B dikali C pangkat 3. Nah, masih ingat ya? Seandainya kita pengen mencari suatu FPB ya, pertama yang kita harus lihat itu adalah bilangan faktor mana aja yang memiliki kesamaan ya. Coba misalkan 3, oh 3 ada nih. Di sini ada 3, di sini ada 3. Kita buat dulu 3 ya. Di sini ada 2, kita bikin lagi 2. Di sini ada A. Ada A, kita bikin dulu A. Yang B juga ada. Kita bikin dulu B. Yang C ada nggak? Yang di sini ada ya 54. Ya 54 A kuadrat B kali C pangkat 3, C ada di sini nih. Tapi yang di 18 nggak ada C-nya, jadi nggak perlu kita tulis ya. Nah, untuk mencari FPB setelah itu kita cari bilangan mana ya yang memiliki pangkat terendah dari semua yang ada. Nah, dari sini ada 3 pangkat 2, ada 3 pangkat 3. Pangkat terendahnya kita pilih yang 3 pangkat 2. Kemudian 2 di sini ada 2 pangkat 1, di sini ada 2 pangkat 1. Sama-sama memiliki pangkat 1, berarti tetap ya menjadi 2. Ya A sekarang. Ada A pangkat 2, ada A pangkat 2, tetap menjadi A pangkat 2. Di sini ada B, di sini ada B pangkat 2. Mana yang lebih rendah pangkatnya? Yang lebih rendah adalah yang ini ya, B pangkat 1. Jadi kita tulis aja B pangkat 1. Sehingga hasilnya 3 pangkat 2 adalah 9 dikali 2 dikali A kuadrat kali B. Maka hasilnya 9 kali 2 18 A kuadrat B. Nah, inilah hasil dari FPB-nya. Gimana kalau seandainya pengen mencari KPK-nya? Nah, mencari KPK-nya juga sama caranya ya. Tapi bedanya ya, untuk KPK kalau FPB tadi kita mencari yang sama. Tapi kalau KPK kita masukin semuanya ya yang berbeda. Di sini ada 3, tulis 3. Apalagi ada 2. Apalagi ada A.
apalagi ada B, apalagi ada C. Nah, bedanya ya, kalau tadi FPB menggunakan pangkat terendah ya, KPK kita gunakan yang pangkat tertinggi. Coba lihat di sini, 3 pangkat 2, 3 pangkat 3. Oh, otomatis ini adalah 3 pangkat 3. Yang 2 pangkat 1, 2 pangkat 1, nggak perlu ya. Yang A pangkat 2, A pangkat 2, berarti A pangkat 2 aja. Yang B pangkat 2 dan B pangkat 1. Kita pilihnya yang B pangkat 2. Yang C hanya ada C pangkat 3 aja, berarti kita pakai yang C pangkat 3. Maka KPK-nya nanti 3 kali 3 adalah 9 ya. Dikali 2 dikali A kuadrat kali B kuadrat kali C pangkat 3. Maka nanti hasilnya adalah 9 kali 2 9, 3 pangkat 3 adalah 27 ya. 27 dikali 2 adalah 54 ya, di A kuadrat B kuadrat C pangkat 3. Nah, jadi bedakan antara FPB dengan KPK. Nah, yang FPB tadi jawabannya adalah yang A ya. Lanjut ke nomor 5. Nah, nomor 5 diketahui bentuk aljabar berikut. P 10A kuadrat tambah 3AB tambah 5. Q adalah 7AB dikurang 2C. Dan R 7A kuadrat dikurang 9C. Nah, coba kita bikin dulu. Pertama katanya di sini mintanya ada nilai P ya, dimana P-nya itu sama aja dengan 10A pangkat 2 ditambah 3AB ditambah dengan 5. Nah, lanjut. Kemudian ada nilai Q 7AB dikurang 2C dan nilai R-nya itu adalah 7A pangkat 2 dikurang 9C. Nah, lanjut. Di sini diminta adalah yang P ditambah 2Q ditambah R. Ya, dikurang R ya. Dikurang nilai R. Nah, berarti tinggal kita rubah aja nih. Yang P-nya adalah 10A pangkat 2, kita buat dulu. 10A pangkat 2 ditambah 3AB ya, ditambah 5, kemudian ditambah 2Q. Nah, biar gampangnya kita buat begini aja ya. Nah, di sini ada penjumlahan. Ditambah 2Q ditambah 2 dalam kurung Q-nya diminta 7AB dikurang 2C ya. Kemudian dikurang nilai apa? Dalam kurung R-nya kita ganti menjadi 7A kuadrat dikurang 9C. Nah, sekarang kita cari dulu ya. Di sini kan ada penjumlahan tapi di sini ada perkalian. Biasakan kita dahulukan yang perkalian. Jadi di sini nanti kita gunakan perkalian pelangi ya. Nah, jadi nanti untuk nilai 2Q yang awalnya tadi adalah 2 7AB dikurang 2C ya, kita kali 2 dikali 7 adalah 14AB ya, jangan lupa perkalian pelangi ya. 2 dikali min 2 adalah min 4, jangan lupa variabelnya min 4C, dapat 2Q-nya nih ya. Nah, lanjut. Jadi kita bikin lagi tadi yang awalnya 10A pangkat 2 ditambah 3AB tambah 5 ya. Nah, tadi awalnya 27AB ini udah kita rubah menjadi 14AB dikurang 4C. Jadi ntar ditambah 14AB dikurang 4C ya, dikurang 7A kuadrat dikurang 9C. Nah, kenapa dibuat tanda kurung? Jangan lupa ya, ini adalah minus R, min R ya. Berarti minnya itu kepunyaan si R. Nah, otomatis kalau min itu kepunyaan R, ini kan artinya kan min 1R. Ini pasti adalah min 1 juga. Nah, kalau di sini ada min 1 berarti kita harus menggunakan perkalian pelangi ya. Jadi nanti untuk kita coba cari ya, 10A kuadrat ditambah 3AB tambah 5 ditambah 14AB ya, dikurang 4C. Nah, yang di sini ya, min 1 dikali 7A kuadrat min 7A pangkat 2
min 1 dikali min 9C adalah plus 9C. Caranya sama dengan tadi nih ya. Tapi di sini min 1 nih ya. Min 1 dikali 7A, min 7A kuadrat. Min 1 dikali min 9, min ketemu min positif. 9C jadinya ya. Nah, lanjut. Nah, dari sini coba kita lihat mana aja suku yang sejenis. Suku yang sejenis di situ adalah A kuadrat dengan A kuadrat. Kita coba pisahkan dulu ya. Pertama kita buat 10A pangkat 2. Kemudian dengan 7A kuadrat. Jangan lupa di sini minus 7 ya. Minus 7A kuadrat. Kemudian ada lagi nggak yang A kuadrat? Tidak ada ya. Kalau tidak ada lanjut ke depannya, yaitu tambah 3AB. Ada lagi nggak yang 3AB? Ada, yaitu 14AB. Berarti nanti lihat tandanya, tambah 14AB. Lanjut. Ada lagi nggak yang variabel? Ada, yaitu apa? Yang C, yaitu min 4C. Min 4C. Ya, ada lagi yang C, ada ditambah 9C ya. Nah, ada lagi nggak yang kurang? Oh, ada. Apa nih? Yaitu bilangan 5, yaitu yang merupakan suatu konstanta. Nah, jadi nanti hasilnya 10A kuadrat dikurang 7A kuadrat adalah 3A pangkat 2. 3AB ditambah 14AB adalah 17AB ya, karena sama-sama memiliki AB udah bisa ditambah. Min 4C ditambah 9C, ngutang 4, bayar lagi 9. Dapatnya adalah plus 5C ditambah 5. Dan inilah hasilnya. Nah, bisa dilihat di sini ya. Seharusnya jawabannya kalau seandainya kita buat itu yang mendekati yang antara B dan D ya. Nah, jadi kita bisa anggap aja ini bonus. Atau bisa juga seandainya di soal awalnya ini kita ganti C ya. Nah, yang paling mendekati itu adalah nilai yang D ya. Tapi untuk sementara ini kita bonuskan saja. Lanjut. Hasil dari nomor 6 ya. Hasil dari 2R dikurang 7S dikurang 8S dikurang R, kemudian dikali R dikurang 2S. Nah, pertama coba kita buat dulu soalnya. Di sini mintanya tadi adalah 2R dikurang 7S ya. Nah, dalam kurung kemudian dikurang lagi dengan 8S yang dikurang dengan nilai R. Nah, kurung buka kurung tutup, lanjut dikali dengan si R dikurang 2S. Nah, bisa lihat di sini ya. Pertama, di sini ada kurung penutup, ada kurung pembuka ya. Berarti kita harus kerjakan dulu yang dalam kurung ini nih. Kemudian baru kita kali. Jadi, kita bikin dulu ya. Pertama kita bikin dulu di sini ada 2R ya. Nah, dikurang 7S. Nah, jangan lupa nih, ada min di sini. Artinya nanti adalah min 1 yang dikali 8S dan min 1 yang dikali min R. Jadi kalau misalkan kita bikin, pertama min 1 kali 8, min 8S. Min 1 dikali min R plus 1R atau plus R lah, boleh kita bikin seperti itu. Lanjut. Nah, kemudian jangan lupa R dikurang 2S. Nah, di sini diminta apa coba? Yang diminta itu kita lihat dulu suku yang sejenis ya. 2R dengan R. Berarti kita bisa tuliskan 2R ya. Ditambah R ya. Kemudian min 7S dikurang 8S. Nah, kita kurungkan dulu baru dikali R dikurang 2S. Lanjut, 2R ditambah R itu pasti hasilnya adalah 3R. Kemudian min 7S dikurang min 8S adalah min 15S ya. Nah, baru di sini kita dapat dikali R dikurang 2S. Nah, lanjut. Nah, di sini kita bisa menggunakan perkalian pelangi. Gimana perkalian pelanginya? Yaitu pertama di sini 3 dengan R, 3 dengan R2. Ini pertama, ini yang kedua, kemudian yang ketiga dan yang keempat. Nah, yang pertama katanya adalah 3R dikali dengan si R. 3R dikali dengan R atau sama aja dengan R kali R, R pangkat 2. Jangan lupa 3-nya. Nah, lanjut yang kedua apa yang kedua? 3R ya dikali dengan min 2S. Nah, dikali dengan min 2S. Jangan lupa ya, tanda minus ini adalah kepunyaan milik yang ke angka sebelah kanan ya. Min 2S. Jadi sama aja dengan 3 dikali 2 min 6 RS ya.
Lanjut yang ketiga, apa yang ketiga? Min 15 dikali R. Min 15S dikali dengan R. Atau sama dengan min 15 SR. Lanjut lagi, yang keempat apa? Yang keempat min 15S dikali min 2S. Tulis min 15S dikali min 2S. Min kita mau min positif. Min 15 kali min 12 adalah 30. R dikali S, S dikali S, S pangkat 2. Nah, kita udah dapat ya 1, 2, 3, 4-nya. Jadi ini kalau kita jumlahkan semuanya nanti hasilnya, pertama kita bikin 3R pangkat 2 ya, dikurang dengan min 6. Nah, ini RS, ini SR. Sama aja ya, mau RS mau SR. Bolehlah kita buat kayak gini nih. Ini sama aja dengan min 6 SR ya, biar sama nih. Min 6 SR. Nah, dikurang 15 SR ya, ditambah 30 S pangkat 2 sama dengan mana yang bisa kita kurang? Ini ya, karena variabelnya itu sama-sama memiliki SR. Di sini SR, di mana SR-nya itu satu pangkat semua ya. Jadi nanti 3R pangkat 2 min 6 dikurang min 15 min 21 SR ditambah 30 S pangkat 2. Nah, jadi ketahuan ya jawabannya berarti yang A ya. 3R kuadrat dikurang 21 SR atau RS ya sama aja, ditambah 30 S ya. Ke nomor 7. Sebuah tali ingin dibentuk persegi panjang dengan ukuran 10x tambah 2 meter dan lebarnya itu adalah 2x dikurang 2 meter. Jika x sama dengan 2 meter, tali yang dibutuhkan adalah, nah, di sini kita bikin dulu yang diketahui. Ya, yang diketahui di sini katanya pertama adalah panjangnya ya. P atau panjang adalah 10x tambah 2 dalam kurung meter. Kemudian lebarnya di sini katanya mintanya adalah 2x dikurang 2 meter juga. Nah, kemudian katanya nilai x-nya itu sama dengan 2. Otomatis nilai panjangnya itu sama aja dengan, kita rubah ya, yang awalnya 10x tambah 2, x-nya kita rubah menjadi 2. Jadi nanti bentuknya 10 dikali awal x kita ganti menjadi 2. Ditambah 2, sedangkan lebarnya ya, yang awalnya 2x min 2, x kita ganti menjadi 2. Berarti 2 dikali 2 dikurang 2. Hasilnya 10 kali 2, 20. 20 tambah 2 adalah 22. 2 dikali 2, 4. 4 kurang 2 adalah 2. Ya. Nah, kita dapat panjang dan lebarnya 22 dan 4. Di sini diminta adalah tali yang dibutuhkan untuk membentuk persegi panjang. Nah, ini jangan lupa nih, namanya persegi panjang dia butuh 4 rusuk ya. Dimana 4 rusuknya itu yaitu 2 lebar dan 2 panjang atau keliling, sehingga bisa membentuk suatu persegi panjang. Nggak mungkin kan kalau seandainya ini kita hilangkan, nggak bakal membentuk suatu persegi panjang. Ini kita hilangkan, nggak mungkin membentuk suatu persegi panjang. Nah, jadi untuk membentuk persegi panjang itu panjangnya harus ada 2, lebarnya harus ada 2. Nah, panjangnya ini dapat 22, lebarnya ini dapatnya 2. Kalau misalnya kita pengen membuatnya menggunakan tali, otomatis 22, di sini 2, di sini juga butuh 22, di sini butuh 2. Kita tinggal jumlahkan semuanya atau nilai kelilingnya ya. 22 ditambah 22 adalah 44, 44 ditambah 4 adalah 48. Jadi tali yang butuhkan itu adalah sekitar 48 ya meter. Tahu jawabannya itu adalah yang B. Lanjut. Hasil dari 2x kurang y dikali x min 3y adalah, nah, bisa dilihat di sini. Pertama kita bikin dulu soalnya. 2x ya dikurang y dalam kurung dikali dengan x dikurang 3y. Nah, masih ingat kan? Kalau misalnya bentuk seperti ini kita bisa menggunakan perkalian pelangi. Yang ini dikali yang pertama, kemudian yang ini dikali yang kedua, lanjut yang ini dikali yang ketiga, yang ini dikali yang keempat. Jadi kalau misalnya kita susun yang ada 1, 2, 3 dan 4. Yang pertama coba 2x dikali dengan x. Tulis dulu 2x dikali x atau sama dengan x kali x, 2x pangkat 2. Nomor yang kedua 2x dikali min 3y. 2x dikali, jangan lupa min ini kepunyaan 3, jadi min 3y atau sama dengan 2 dikali min 3
min 6. X dikali Y, XY ya. Lanjut yang ketiga apa? Min Y dikali dengan X. Min Y dikali dengan X atau nah min XY. Bisa juga min YX ya. Sengaja dibuat min XY biar sama nih ya. Min YX sama min XY itu sama. Yang 4. Min Y dikali dengan min 3Y. Min Y dikali min 3Y. Nah, min ketemu min. Min kali min positif. Y dikali Y pangkat 2. Sisanya tinggal 3. Nah, jadi kita dapat ya. Jadi nanti dapatnya sama dengan pertama 2x kuadrat ditambah min 6xy ya. Ditambah lagi min xy ditambah lagi 3y kuadrat atau sama dengan, coba lihat di sini, plus kita bikin dulu 2x pangkat 2 plus ketemu min ya min, sisanya tinggal 6xy plus ketemu min ya min xy ditambah 3y pangkat 2 atau sama dengan, berarti ini 2x kuadrat. Nah x nya sama nih, berarti bisa kita kurang ya. Min 6xy dikurang min xy atau min 6 dikurang min 1, min 7xy ditambah 3y pangkat 2. Dan jawabannya kalau misalnya kita cocokkan itu kita dapat adalah yang C ya, nomor 8. Nah lanjut nomor 8. Nah lanjut nomor 9. Hasil dari X tambah Y pangkat 5 adalah, nah kita bikin dulu nih, X tambah Y pangkat 5. Nah ini kan sama aja dengan X ditambah Y dikali dengan X tambah Y dikali lagi dengan X tambah Y dikali lagi dengan X tambah Y dikali lagi dengan X tambah Y. Nah coba lihat di sini ada polanya ya. Masih ingat kan pelajaran segitiga Pascal ya? Nah ini berkaitan dengan segitiga Pascal. Sebelum kita menjawab ini, coba nih kita ingatkan dulu tentang segitiga Pascal. Yang pertama dibuat dulu di sini ada bentuk segitiga ya. Nah dimana kalau misalnya kita lihat dari kita bentuk dalam segitiga Pascal memiliki aturan seperti ini. Semakin dia ke bawah ya, tingkatan ke bawah itu merupakan penjumlahan ya. Misalkan gini, 1 yang di pinggirannya adalah 1 ya, sedangkan yang di dalamnya itu adalah hasil penjumlahannya. Misalkan di sini nih 1 tambah 1 adalah 2. Berarti kita buat di sini 2. Yang di sini berapa? 1 tambah 2 adalah 3, 2 tambah 1 adalah 3. 1 ditambah 3 adalah 4, 3 tambah 3 adalah 6, 3 tambah 1 adalah 4. Di sini 1, di sini 1. Lanjut lagi. Turun lagi ke bawah. Nah, kita tinggal mengisi aja 4 tambah 1 5, 6 tambah 4 10, 4 tambah 6 10 dan 4 tambah 1 adalah 5. Nah, ini maksudnya apa? Kemarin kan sudah pernah pelajari ya. Jadi Bapak ingatkan aja, seandainya di sini 1 itu merupakan hasil dari A ditambah B pangkat 0. Jangan lupa, bilangan yang dipangkatkan bilangan berapapun dipangkat 0, hasilnya itu adalah selalu 1, ya kan? Nah, gimana dengan 1 ini polanya? 1 ini adalah seandainya kita bikin gini, A ditambah B pangkat 1. Lah, 1 sama 1-nya apa? 1 sama 1-nya itu adalah suatu koefisien dari A tambah B ini nih. A tambah B pangkat 1 itu hasilnya adalah sama aja dalam bentuk A ditambah B. Kenapa? Karena bilangan berapapun dipangkatkan dengan 1, hasilnya itu aja ya. Jadi ini coba lihat di sini ya. Ini ada 1A, di sini ada 1B. Koefisiennya 1, koefisiennya 1. Jadi nilai segitiga Pascal ini mewakili nilai koefisiennya. Nah, coba lagi sebagai buktinya, seandainya kita bikin di sini ada bentuk A ditambah B pangkat 2. Nah, A tambah B pangkat 2 itu kan kalau seandainya kita kali nanti hasilnya dapatnya adalah A kuadrat ditambah 2AB ditambah B pangkat 2. Seandainya kita lihat polanya ya, ini 1, ini 2, ini 1. 1, 2, 1. Dan berdasarkan dari pangkatnya, coba lihat di sini pangkatnya ya. Pertama A pangkat 2 ya, yang terakhirnya B pangkat 2. Dan tengah-tengahnya itu ya, tengah-tengahnya berarti seandainya kita buat dalam bentuk pangkat nih, pinggir-pinggirannya nih, seandainya A
semakin ke kanan dia berkurang pangkatnya. Berarti A pangkat 1. Yang B kuadrat semakin ke kiri pangkatnya semakin berkurang. Dari yang awalnya B pangkat 2 menjadi B pangkat 1. Nah, coba kita buat lagi ya. Jadi seandainya di sini ada A tambah B pangkat 3 ya. Nanti pasti tinggal kita buat aja urutannya nih. 1, 3, 3, dan 1. Nah, lanjut. Tinggal kita bikin. Yang pertama karena pangkat 3, pasti ini adalah A pangkat 3. Yang di sini pasti adalah B pangkat 3. Ditambah dan ditambah. Nah, tadi kan katanya apa coba? Semakin ke kanan pangkatnya itu semakin berkurang. Jadi awalnya A pangkat 3, ini pasti A pangkat 2, dan ini adalah A pangkat 1. Ya, A pangkat 1 nggak perlu tulis pangkatnya ya. Lanjut yang B, semakin ke kiri pangkatnya semakin berkurang. Berarti awalnya B pangkat 3, B pangkat 2, B pangkat 1. Nah, dapat hasilnya nih. 1A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat B ditambah 3A B kuadrat tambah 1B pangkat 3. Nah, jadi ya, kita lihat di sini ya. Ini A tambah B pangkat 3. Yang ini pasti A ditambah B pangkat 4. Yang ini pasti A ditambah B pangkat 5. Nah, berarti coba lihat ya. Di sini dalam bentuk soalnya X tambah Y pangkat 5. Yang diminta adalah yang menggunakan pangkat 5. Otomatis kita bisa menggunakan pola yang di sini nih ya. Pola yang pangkat 5 ini. Jadi kalau seandainya kita buat untuk X ditambah Y pangkat 5 itu nanti hasilnya kita bikin dulu ya koefisiennya di sini 1, kemudian 5, kemudian 10, kemudian lagi 10, kemudian lagi 5 dan 1. Nah, lanjut. Di sini tadi variabelnya A. Jadi A pangkat 3 ya. Variabel B terakhirnya B pangkat 3. Yang di sini variabelnya X pangkat 5, otomatis awalnya pasti di sini X pangkat 5, Y pangkat 5. Di sini adalah Y pangkat 5. Nah, lanjut. Ditambah ya, tambah. Sekarang semakin ke kanan pangkatnya X-nya semakin berkurang. Berarti nanti di sini 5X pangkat 4, 5X pangkat 3, 5X pangkat 2 dan 10X pangkat 2 dan 5X pangkat 1. Nggak perlu ditulis ya. Nah, dapatnya X-nya nih. Sekarang Y. Y pangkat 5. Semakin ke kiri ya, kita anggap ini variabelnya semakin berkurang. Jadi yang variabelnya pangkatnya semakin berkurang. Y pangkat 5 berarti nanti di sini adalah Y pangkat 4, di sini adalah Y pangkat 3, di sini adalah Y pangkat 2, dan di sini adalah Y pangkat 1. Jadi kita tinggal tambah, tambah, tambah. Maka kita dapat ya, yang koefisiennya 1 nggak perlu kita tulis. Nanti hasilnya adalah yang awal 1X pangkat 5 kita anggap X pangkat 5 ditambah 5X pangkat 4 dikali Y pangkat 1 ditambah 10X pangkat 3 dikali Y pangkat 2 ditambah 10X pangkat 2 dikali Y pangkat 3 ya, ditambah 5X ya kali Y pangkat 4 dan ditambah awalnya 1 Y pangkat 5, tidak usah ditulis koefisiennya menjadi Y pangkat 5. Dan jika kita cocokkan jawabannya adalah yang C. Jadi seperti itu caranya ya, menggunakan segitiga Pascal. Lanjut yang nomor 10. Nomor 10 adalah 18P kuadrat dikali Q kuadrat dikurang 27P pangkat 3 kali Q dibagi 9PQ. Kita buat dulu soalnya. Pertama di sini mintanya adalah yang 18 ya. P kuadrat dengan Q kuadrat dikurang 27P pangkat 3 dikali dengan Q ya per 9PQ. Nah, ini bisa kita pisah karena ada penyebutnya udah sama nih ya. Bisa kita pisah menjadi 18P kuadrat dikali Q kuadrat per 9PQ dikurang 27P pangkat 3 dikali Q per 9PQ. Nah, biar nggak bingung, kan bisa nih 18 dibagi 9 adalah 2.
27 dibagi 9 adalah 3. Nah, berarti nanti kita bikin dulu 2. Nah, biar nggak bingung nih, P kuadrat adalah P kali P ya. Q kuadrat adalah Q kali Q. Nah, per PQ. Ya. 9 itu udah habis dibagi 9 ya, ini seharusnya 1 lah ya. Dikurang, tulis dulu 3. P pangkat 3 adalah P-nya ada 3 dikali Q per, nah 9 sudah habis tadi dibagi 9 ya, 1 lah PQ. Nah dari sini gampang nih, tinggal kita apa, coret-coret aja. P dibagi P habis dengan P sendiri, Q dibagi Q habis. Nah sekarang ini P dibagi P habis, Q dibagi Q habis, sisanya tinggal 2P kali P 2P dikali dengan Q ya, dikurang 3 yang dikali P dikali P per 1. Nah dibagi 1 sama aja ya. Lanjut, sama aja dengan 2PQ P dikali P, P kuadrat. Maka ntar dikurang 3P kuadrat. Nah jawabannya adalah, berarti saat kita cocokkan, dapatlah yang A ya. Dapatlah yang B ya. Nah, atau tinggal kita lihat cocokkan aja mana yang sama ya. Yang D ya, paling bawah, 2PQ dikurang 3P kuadrat. Nah ini salah ketik ya. Lanjut, hasil dari 2x kuadrat ditambah x tambah 15 dibagi x tambah 3. Nah coba kita tulis dulu soalnya, yaitu 2x kuadrat ditambah x dikurang 15 ya, dibagi dengan x plus 3. Nah jangan lupa dibuat tanda kurungnya ya untuk memisahkan. Nah sekarang katanya dibagi ya, jadi kalau misalnya kita buat bisa aja bentuknya seperti ini ya. Kita bikin 2x kuadrat ditambah x dikurang 15 dibagi dengan x tambah 3. Masih ingat kan pembagian seperti ini? Nah, yang perlu diingat kalau misalnya kita menggunakan pembagian yang bentuknya seperti ini, contohnya aja kayak misalkan ada 38 dibagi dengan nilai 3. Pastinya kita kan pengen menghilangkan dulu yang bentuk yang di sebelah sini ya. Misalkan oh ini ada 3, berarti kita ini 1 kali 3 dikurang, akhirnya ntar berkurang, dapatnya tinggal sisanya 8 ya kan. Nah sama halnya dengan yang ini ya. Kalau yang ini kita lihat besaran mana yang perlu kita hilangkan. Nah di sini yang paling besar itu besarannya adalah yang puluhan ya. Di sini satuan. Nah karena di sini puluhan yang paling besar, maka kita hilangkan yang puluhan. Tapi kalau bentuk aljabar seperti biasa nih ya, kalau misalkan kita pengen menghilangkan adalah bentuk aljabar yang sukunya merupakan pangkat yang paling besar ya. Nah aljabar yang memiliki pangkat yang paling besar, di sini variabelnya ada x, dan variabelnya dengan pangkat terbesar adalah 2x kuadrat. Maka otomatis gimana nih caranya nih kita mengeliminasi atau menghilangkan 2x kuadrat ini, yaitu dengan cara, karena di sini ada x kuadrat, untuk menghilangkan x kuadrat pastinya x dikali x sama dengan x kuadrat ya kan. Tapi di sini ada 2, jadi pastinya nih kita pakai angka 2. Nanti jadinya 2x dikali x, 2x kuadrat, 2x ya, 2x kuadrat, 2x dikali 3, 6x. Jangan lupa tambah ya. Nah dapat di sini, tinggal kita kurang kan. Nah kan tujuan kita sudah tercapai yang pertama, yaitu tujuan kita menghilangkan ini, 2x kurang 2x kuadrat sudah habis, sisanya tinggal x dikurang 6x. X yang dikurang 6x itu adalah, nah gini aja lah, x yang dikurang plus 6, x dikurang plus 6, x min ketemu plus min, dapatnya tinggal x dikurang 6x. Nah x itu 1 ya, 1 dikurang 6x itu adalah min 5x. Nah dikurang 15. Lanjut, sekarang di sini ada min 5. Gimana cara ngilangin min 5? Di sini udah ada x, berarti kita pakai 5. Karena nanti kalau misalkan 5 dikali x, 5x. Tapi ingat, ini apa? Min 5. Maka kita menggunakan min 5 ya. Min 5 dikali x, min 5x. Min 5 dikali 3, min 15. Nah kita kurang, sama-sama nilainya pasti hasilnya 0. Sisanya tinggal 0 ya. Dapat 2x kurang 5. Maka kita dapat 2x kuadrat ditambah x dikurang 15
dan dibagi dengan yang X tambah 3 ya. Jangan lupa dalam bentuk kurung. Ini menghasilkan tadi dapatnya 2X dikurang 5 ya. Nah, jadi itu jawabannya. Lanjut ke nomor 12.